Saudara, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih-Nya hingga pada saat ini kita masih diperjumpakan kembali. Pada saat ini saya akan memperdengarkan sebuah renungan untuk kita sekalian yang terdapat dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saya memberikan judul renungan kita pada saat ini, yaitu kehidupan dalam hal persahabatan atau pertemanan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita berbicara mengenai yang namanya pertemanan atau persahabatan, tentunya telah menjadi bagian dalam keseharian kehidupan kita. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang yang semakin eksis, semakin canggih, dengan yang namanya gadget, media sosial, banyak yang dari kita yang tapi memang banyak dari kita mengupload foto, video, atau apa saja tentang persahabatan, pertemanan kita dengan orang-orang yang terdekat kita, dengan menulis caption yang bervariasi tentang sahabat sejati, tentang ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan apa itu pertemanan yang sejati buat orang-orang, apalagi anak muda. Bahkan setiap orang pasti memiliki yang namanya sahabat yang dapat kita percayai, yang dapat membantu kita dalam setiap masalah yang ada, dapat mencari solusi bersama-sama. Yang kita hadapi pada saat ini bukan hanya berbicara mengenai sahabat itu sendiri atau kelompok itu sendiri, tetapi seorang sahabat dapat juga dikatakan orang-orang yang kita percayai, seperti orang tua kita, ayah, ibu, kakak, adik, saudara-saudara terdekat kita, bahkan pacar pun dapat kita jadikan seorang sahabat. Mencari seseorang yang sangat kita kenal atau yang sangat mengenal kita, itu pasti tidak akan mudah, karena banyak juga orang-orang yang akan menjatuhkan kita jika kepercayaan itu hilang. Sangat jarang ada anak-anak muda yang ingin berbagi cerita atau problema kehidupan mereka kepada orang tua mereka. Bukan hanya orang-orang di luar sana, bahkan kita sendiri juga sangat sulit untuk menceritakan permasalahan kita kepada orang tua kita, karena dari kita biasa ada yang berpikir, saya tidak ingin menimba beban orang tua saya tidak ingin mereka mencampuri urusan saya merasa malu untuk berbagi cerita. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab kita tidak dapat berbagi dengan orang tua kita. Di sini bukan hanya orang tua, tetapi
saudara kita, pacar kita dapat kita jadikan juga seorang sahabat untuk berbagi jika kita mempercayai mereka. Saudara, kita bersyukur jika masih ada orang-orang yang dapat kita percayai untuk berbagi cerita dan masalah kepada mereka. Kita tidak pernah berpikir, bahkan di luar sana banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita untuk berbagi masalah mereka. Mereka merasa bahwa sosok sahabat itu adalah orang yang susah untuk didapat dan pasti tidak ada. Bisa saja yang didapat pasti hanya karena menginginkan sesuatu darinya atau tidak benar-benar mengasihi dia seperti bagaimana layaknya seorang sahabat karib yang sejati. Kita tentunya tahu sahabat karib yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi realitanya dalam kehidupan kita memang membutuhkan sahabat yang selalu siap membantu kita. Kenapa orang-orang banyak berpikir bahwa tidak ada sahabat di dunia ini, atau tidak ada teman yang menginginkan dia? Terkadang banyak orang telah kehilangan kepercayaannya terhadap yang namanya sahabat. Yang terjadi dalam kehidupan kita yaitu pernah dikecewakan, pernah disakiti, dan bahkan kebaikan kita hanya dimanfaatkan saja, serta tidak adanya kecocokan dalam berbagi serta memiliki standar tersendiri, yaitu di mana dia harus sepaham dengan saya, dia harus menghormati saya, dia harus sederajat dengan saya, dan hal lainnya. Itulah yang membuat sebagian orang sulit mendapatkan sahabat karena beberapa faktor tadi yang menjadi patokan mereka dalam menjalin hubungan pertemanan atau persahabatan dengan seseorang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Alkitab sendiri kita bisa belajar tentang persahabatan dari Daud dan Yonatan yang saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, di mana meskipun Saul, ayah dari Yonatan ini, ingin membunuh Daud, Yonatan tidak segan-segan untuk membantunya, dan bahkan ia sampai mempercayakan kekuasaan raja kepada Daud yang sebenarnya itu miliknya, di mana dalam Amsal 27 ayat yang ke-6 mau mengingatkan kepada saya dan saudara, yaitu seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Karena sahabat yang baik akan menegur kita saat kita berbuat salah. Dan dalam hubungan persahabatan harus ada saling keterbukaan dan kepercayaan di dalamnya, dan tentunya harus saling setia. Jika tidak ada kesetiaan, maka persahabatan itu akan hancur, karena bukan yang hanya namanya ujian dalam hubungan antar lawan jenis, tetapi hubungan persahabatan juga kadang diuji, baik itu masalah sesama kita sebagai wanita atau masalah lainnya dapat menjadi faktor kita untuk bertengkar dengan orang-orang atau sahabat yang kita percayai. Dan di situ pertemanan kita diuji sampai sejauh mana kita dapat menyelesaikannya dengan sehat. Jadi mari kita renungkan bersama-sama, sudahkah kita memulainya dengan baik? Sudahkah kita belajar untuk saling mengasihi seperti Daud dan Yonatan? Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.